Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, serta peserta PKPA Angkatan 24 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, kita memasuki acara terakhir pada rangkaian kegiatan PKPA, yakni acara penutupan. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya adalah laporan. Acara berikutnya adalah laporan Ketua Program PKPA Angkatan 24 kepada Dr. Joko Nur Saryono, SHMH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum UIKS, Dr. Edi Kris Haryanto, SHMH, yang dalam hal ini diwakilkan kepada Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama, Dr. Desi Nur Kristian Tiowadi, SHMKM, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Fani Martiawan. Berikut dengan Wakil Dekan 3 hadir Bidang Kemahasiswaan, Dr. Fris Melia Salviana, SHMH. Kita lihat tadi Sekretaris S2 Bu Tia hadir juga. Beliaunya sebagai Sekretaris Program Studi S2 Wijaya Kusuma. Bapak Ketua DPC Pradi Surabaya, Bapak Haryanto. Selamat sore Bapak. Serta segenap peserta PKPA Angkatan 24 tahun 2006 yang saya banggakan, dan juga segenap panitia yang dengan setia mendampingi peserta sampai sekarang punya semangat yang luar biasa, teman-teman panitia.
Selamat sore dan terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam acara penutupan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 2024, angkatan 24 tahun 2026. Bersama ini kami laporkan kegiatan PKPA angkatan 24 tahun 2026 kepada Pradi Surabaya, begitu juga kepada Dekan Fakultas Hukum. Tema kegiatan kita menciptakan profesi advokat yang profesional dan berintegritas. Semangat kita, tema kita. Laksanakan PKPA setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 8 sampai dengan 17.15, mulai hari Sabtu, tanggal 05 April sampai 05 April 2026, dan selesai pada tanggal 2 Mei sekarang ini, 2026. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Jumlah peserta terdaftar 39 penyebabnya adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya, sehingga 80% dari lingkungan kampus di Jawa Timur dan ada juga yang dari Papua dan NTT. Artinya ada kepercayaan Bapak, kampus kita, mahasiswanya, peserta PKPA-nya menyebar di Indonesia, justru dari alumni hanya 20%. Ini kebanggaan dari kita, dan ini trust, kepercayaan, pengakuan Universitas Wijayakusuma PKPA-nya. Jumlah peserta 39 tersebut yang terverifikasi, ini yang terpenting, dokumen kehadiran dan biaya adalah dokumen kehadiran dan biaya administrasinya, yang lulus adalah 38 peserta. Jadi yang gagal 1. Tentu yang di dalam kelas ini sudah terverifikasi dan lulus semua. Pembelajaran dilaksanakan secara hybrid, offline, dan online melalui Zoom. Teman-teman yang Zoom hadir nggih? Ya. Sertifikat PKPA dan kemeja bagi yang luar kota atau luar pulau akan dipaketkan pada tanggal, ini penting, sertifikatnya akan dibagikan di tanggal 9 Mei, berarti kurang 7 hari saja. Insya Allah sudah selesai, siap terkirim, siap diambil, monggo saja mau diambil atau dikirim ke alamat. Yang penting pasti dikomandani Pak Mas Cipi selaku administrasi. Tanggal 9 Mei 26, 7 hari dari sekarang. Saya laporkan juga yang lebih penting, pendaftaran ujian PKPA, mohon dicatat ya. Pendaftaran ujian upah maksud saya, Pradi, mulai tanggal 22 April 2026. Saya ulang lagi, mulai tanggal 22 April 2026. Nah, sampai dengan 22 Mei. Jadi hanya ada waktu 1 bulan ya pendaftarannya. Tadi saya terkesan dari jargonnya beliaunya, belajar, membaca. Betul nggih? Saya ingat ya, itu kata kuncinya. Belajar. Kemudian membaca.
Semuanya kepingin lulus, sampaikan sama beliaunya, saya pingin lulus. Ujian upah pradi dilaksanakan 11 Juli. Sekali lagi, ujian upah pradi dilaksanakan 11 Juli 2026 secara serentak seluruh Indonesia mengenai tempat akan menyusul. Evaluasi tahun kemarin di UNER, ya, tempat nanti akan disampaikan, ya, akan dibantu oleh PKPA Fakultas Hukum, ya, melalui Pak Cipi. Betul ini Pak Cipi, ya, tempat menyusul. Pelaksanaan tryout ini jangan ketinggalan, ini akan sangat membantu. Harapan saya offline di kampus. Tapi masih teman-teman yang online yang jarak jauh itu hak, monggo saja. Harapan saya di offline, ya. Nah, itu yang penting. Pelaksanaan dicatat, tryout upah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Juli 2026. Salah lagi, tryoutnya Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 secara hybrid. Tapi harapan saya offline hadir di kampus Fakultas Hukum Universitas UIKS yang akan diikuti oleh peserta PKPA mulai angkatan. Jadi yang angkatan 20 yang gagal, sepertinya yang gagal sangat, yang ada kesempatan tapi belum dilaksanakan ujiannya, bukan gagal. Tingkat kelulusan kita hampir 100% kok, aman gitu ya. Tapi tetap harus belajar, 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 membaca, membaca, membaca. Gitu nggih. Ya, saya senang dengan itu. Mulai angkatan 20 sampai dengan angkatan 24 yang sudah terdaftar sebagai peserta UPA. Berarti mesti akan ada pertanyaan, yang nggak mau ikut ujian boleh, itu hak, ya. Tapi eman, mosok ikut pendidikan PKPA terus gak laksanakan ujian upahnya. Ada yang di sini saya tanya yang nggak mau ikut ujian? Semuanya ikut, siap gitu ya, gitu, semangat gitu. Demikian laporan Ketua Divisi PKPA Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tentu Pak Joko akan menyertai saudara untuk mendoakan, ya, tetap berikhtiar kita tadi, ya, belajar, 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 ya, membaca, 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 ya. Pak Joko akan mendampingi tryout-nya. Pastikan Pak Joko akan mendampingi tryout-nya. Tetap teman-teman, harapan saya WA-nya jangan dihapus nggih. Masih tetap angkatan-angkatan sebelumnya itu WA-nya sangat membantu dengan teknologi itu WA-nya. Terima kasih, saya ucapkan selamat. Selanjutnya saya berikan pada Pak Haryanto, Bu Desi selaku Wakil Dekan. Inilah kegiatan kita selaku Pak Joko selaku panitia. Tentu ada kekurangan. Pak Joko mohon maaf, dan oleh karena itu saya dievaluasi sama peserta sebentar lagi. Bagaimana evaluasinya kegiatan ini kita tunggu sebelum ditutup Pak Haryanto maupun Bu Dekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Nursaryono SHMH. Selanjutnya, kesan pesan dari peserta PKPA Angkatan 24 tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Wijaksono SHMH. Dipersilahkan.
Ya. Saya sekali baca dan seterusnya. Wakil Dekan Ibu Desi Nur SHMKM, mungkin barangkali salah penyebutan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah Ketua Divisi PKPA, Bapak Joko Nur Saryono SHMU, ini Pak ya. Mohon maaf apabila salah penyebutan. Baik, rekan-rekan sekalian, yang pertama kita saya personal akan memberikan kesan dan pesan terkait dengan pelaksanaan, kan gitu kan? Pak Joko kritikan gitu katanya. Tapi masa dikritik kan gitu ya. Jadi akan saya berikan pesan dan kesan terkait pelaksanaan PKPA angkatan 20 tahun 2020. Jadi yang pertama masalah pemateri, saya kritik nggak apa-apa ya Pak Joko ya. Pemateri ini baik sekali, jadi kredibel orangnya. Artinya di samping beliau memberikan materi secara akademis, juga memberikan pengalaman. Suatu contoh, Pak Haryanto tadi memberikan materi secara akademis dengan metode yang lain. Hanya beberapa pasal saja rekan-rekan sekalian, tapi mancep kan gitu kan, bisa diterima, dicontohkan dan sebagainya. Saya kira metode ini Pak Joko bagus sekali. Bukannya karena ada orang yang saya ngelem enggak loh, bukan. Nggak lulus enggak, seperti itu. Mohon maaf Pak Joko, seperti itu. Ini saya terus terang aja. Jadi di samping materi secara akademis, beliau juga materi-materi non akademis, pengalaman beliau juga disebutkan tadi. Misalkan, jadi lawyer harus itu. Jadi lawyer harus rapi, kan begitu kan? Semua pemateri mengatakan jadi lawyer harus rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi lawyer harus isi ilmu. Kalau bahasanya Pak Haryanto tadi, belajar, baca, dan baca, kan seperti itu. Dan juga ada pemateri, mohon maaf rekan-rekan, yang ingin mempunyai ciri khas tersendiri. Misalkan ada, enggak kita sebutkan, tapi tahu semua nanti. Misalkan masuk dan ngajar pakai topi, begitu kan? Ada kan? Nah, seperti itu. Itu cara mereka. Rekan-rekan nanti silakan masuk ruangan atau ngajar atau ke Polda, ke Kejaksaan dan sebagainya pakai helm silakan rekan-rekan sekalian. Tinggal kembangkan diri. Tinggal kembangkan sendiri rekan-rekan. Yang penting jangan pakai wajan batin gitu kan. Baik rekan-rekan sekalian. Saya kira bagus dari para pemateri. Ketua Panitia sudah memberikan materi-materi yang handal, baik dari kampus maupun dari internal, baik pradi dan seterusnya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada OPK yang telah bersama dengan pradi mengadakan PKPA ini angkatan 20 tahun 2020. Semoga apa yang diberikan kepada Bapak, semua kepada kami, seluruh peserta PKPA angkatan 24 tahun 2026 mendapat timbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan diwakili oleh Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama oleh Ibu Dr. Desi Nur Kristia Tejawati SHMKN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua DPC Pradi Surabaya, Bapak Haryanto SHMHUM. Kemudian yang kami hormati, di sini juga sudah hadir di dalam ruangan ini Wakil Dekan 3,
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya, bidang kemahasiswaan, Ibu Dr. Fris Melia Salviana SHMH. Selamat sore, Ibu. Sore. Kemudian yang kami hormati di sini juga turut hadir Ketua Divisi Pelaksanaan PKPA Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya, Bapak Dr. Joko Nur Saryono SHMH, beserta dengan seluruh tim panitia pelaksanaan PKPA Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya, serta para peserta PKPA Angkatan 24 tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya yang kami banggakan. Kalau tadi Pak Arif J, nah suaranya luar biasa, ya saya tidak bisa ngimbangi kayaknya gitu ya, apalagi saya sedang pilek gitu. Jadi rasanya itu tadi kalau orasi bagus itu Pak tadi itu ya, ya menggebu-gebu gitu. Tapi kesan pesannya tadi bagus, alhamdulillah. Berarti Pak Joko ini sukses dalam memimpin atau penyelenggaraan ya, memimpin panitia dalam penyelenggaraan PKPA Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara penutupan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 24 tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang kami hormati, atas nama pimpinan Fakultas Hukum, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPC Pradi Surabaya atas sinergi dan juga kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik dalam penyelenggaraan PKPA ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryanto, SHMH yang telah memberikan dukungan dan juga kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan profesi advokat. Kepada Ketua Panitia, seluruh tim pelaksana, kami juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi dan juga kerja kerasnya sehingga kegiatan PKPA Angkatan 24 tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan berkualitas. Secara khusus kami menyampaikan juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengajar PKPA yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing para peserta, ilmu, pengalaman praktis, serta nilai-nilai profesionalitas yang telah diberikan merupakan bekal yang sangat berharga bagi para calon advokat. Bagi peserta yang saya banggakan, PKPA bukan hanya sekedar program pendidikan formal, tetapi merupakan gerbang awal dalam memasuki profesi advokat yang mulia. Dan saudara-saudara telah dibekali tidak hanya dengan pengetahuan hukum, tetapi juga nilai-nilai etika, integritas, dan profesionalitas yang menjadi fondasi utama dalam praktek hukum. Dan kami berharap ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti PKPA dapat menjadi bekal yang kuat dalam menghadapi dinamika praktik hukum ke depan, dan kami juga mendoakan semoga saudara semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik dalam menghadapi ujian profesi advokat yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2026. Semoga seluruh ilmu yang telah diperoleh dapat diimplementasikan dengan baik sehingga saudara dapat lulus dengan hasil yang membanggakan. Amin. Dan segera melangkah ke tahapan berikutnya sebagai advokat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Baik, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun, karena kalau Pak Dekan itu juga suka berpantun, maka saya sebagai wakil dekannya juga harus berpantun, meskipun tidak pintar seperti Pak Dekan pantunnya mungkin ya. Dan harap dijawab dengan cakep, gitu ya, biar enggak ngantuk. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Selamat jalan calon advokat sejati, junjung tinggi hukum sepanjang masa. Satu lagi. Pergi berlayar menuju seberang. Singgah sebentar membeli ketan.
Ilmu didapat, janganlah hilang. Semoga sukses di masa depan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi Nurkristia Tejawati SHMKN atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan sekaligus penutupan oleh Ketua DPC Pradi Surabaya, Bapak Haryanto SHMHum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak Dr. Edi Kris Haryanto SHMH. Beliaunya diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Bu Dr. Desi Nurisita Tejawati SHMH, MKN gitu ya. Beliaunya notaris ini. Serta juga diwakili oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bu Dr. Pres Melia Salviana SHMH. Terima kasih semua. Saya yang hormati Bapak Dr. Joko yang dalam hal ini sebagai Ketua Panitia dari Fakultas Hukum UIKS. Yang saya hormati para pengajar di lingkungan Fakultas Hukum UIKS. Yang saya hormati para panitia yang terlibat baik dari Pradi ataupun UIKS Fakultas Hukum. Yang saya hormati semua panitia sekali lagi ya yang terlibat dalam hal ini mulai menyiapkan sampai akhir daripada acara ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah rekan-rekan saya para peserta yang luar biasa ini. Saya ucapkan selamat dan sukses. Tepuk tangan dulu untuk para peserta. Pertama tentu kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala lah kita semua bisa kumpul di sini sore hari ini. Baik yang offline di sini ataupun yang online melalui teman-teman kita di melalui Zoom. Dalam kondisi sehat walafiat semua. Ini yang patut kita syukuri nikmat tersebut. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan, terutama yang diwakili Bu Deka, Wakil Dekan dan jajarannya. Kami terima kasih Bu karena sudah memberikan kepercayaan selama ini kerjasama dengan DPC Pradi Surabaya angkatan ke-24 dari kurun waktu saya menjabat sudah angkatan ke-24. Memang UIKS ini saya patut berbangga karena 1 tahun dia bisa menyelenggarakan 3-4 kali ya Pak Joko, Bu Wakil Dekan, sehingga memang cepat sekali. Dan apa yang disebutkan oleh Pak Joko tadi, itu tingkat kelulusan dari WKS ini menjadi juga perhatian semuanya karena 99% tingkat kelulusannya, bahkan pernah juga 100% yang nggak ikut aja yang nggak lulus gitu ya. Kenapa begitu? Di semua tingkatan kalau memperhatikan betul bahwa kalau misalnya saya tidak lupa mengingatkan rekan-rekan semua, ada tadi tryout, itu penting. Dan di dalam tryout itu Anda pasti akan nanti diajari bagaimana cara menjawab soal-soal. Dan minggu yang lalu saya kebetulan diwakili oleh rekan-rekan saya di DPC, Mas Sekretaris saya sama Mbak Risania hadir tadi, mungkin agak kondisinya kurang enak.
Jadi mendapatkan tempat dari Mbak Rizania luar biasa sebagai Ketua Bidang Pendidikan DPC Pradi Surabaya menyiapkan bank soal. Ada bank soal. Ini terutama untuk juga memberikan guidance kepada para peserta nanti supaya memahami betul bagaimana cara menjawab soal-soal. Ini bukan bocorkan, tidak mungkin sama. Karena saya tadi juga membocorkan kepada rekan-rekan kan, bahwa yang keluar tahun demi tahun itu pasti ada gugatan bahan prestasi ataupun gugatan melawan hukum, baik dalam menggugat ataupun menjawab, serta surat kuasa. Nah, itu memang dari tahun ke tahun, apakah bentuknya kita nggak paham. Bukan nggak paham, memang nggak tahu. Karena yang buat adalah outsourcing yang kita seleksi. Saya kebagian memeriksa itu pun sudah nggak tahu nama. Karena sudah digunting oleh outsourcing tersebut. Jadi nggak ada, nah, tadi kan saya cuplik di dalam bukan saya, nggak ada oknum pradi ataupun siapapun juga yang bisa membantu kelulusan. Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kalau ada itu mesti nipu. Mesti nipu. Yang ada bisa memberikan tryout itu bagus. Maka para peserta jangan abaikan tryout itu. Karena di situ mungkin dilatih yang tadi saya katakan tadi. Membuat surat permohonan gugatan atau menjawab gugatan serta membuat kuasa. 19 langkah itu. Itu tolong teman-teman perhatikan, luar biasa nanti kalau bisa cepat hafal dan nulisnya juga cepat. Itu yang perlu saya sampaikan di forum ini supaya memang nanti diingat. Karena saya mungkin bisa memberikan materi tryout di semuanya. Dan nanti saya ujian juga mohon pamit kalau yang ikut saya enggak tugas di Surabaya. Pas itu saya kena di Sumatera Barat di Padang. Jadi enggak bisa incas di Surabaya. Saya kira materi-materinya sama yang saya bicarakan tadi ya. Itulah saya kira pengayaan dengan membaca itu penting. Karena dengan itulah kita bisa memahami semua dengan baik. Karena di Fakultas Hukum itu aja. Orang kelihatan pinter itu juga karena bacanya lebih awal. Bacanya lebih awal tahu. Kalau bacanya lebih awal tahu, kelihatannya pinter, padahal ya sama. Ilmu sosial sama. Cuma pemahamannya itu yang beda. Maka syarat menjadi advokat itu untuk sukses dibutuhkan dua. Diringkas menjadi dua. Pak Bu Wakil Dekan tadi sudah mengatakan. Satu adalah yang dibutuhkan pinter, pandai. Anda kalau nggak pandai, jangan jadi advokat. Tapi kepandaian itu saja tidak bisa dibanggakan sebagai satu-satunya syarat. Syarat yang kedua adalah jujur. Kalau pandai saja tidak jujur, orang yang akan memilih Anda menjadi pengacaranya, menjadi advokatnya, akan berpikir, jangan-jangan dengan pandainya dia menipu saya. Karena Anda tidak jujur. Tetapi kalau Anda jujur aja tidak pandai, ya cukup menjadi teman. Karena Anda jujur, tapi tidak pandai. Ketidakpandaian Anda itu tidak akan dipilih oleh calon klien Anda. Kenapa? Nggak usah jadi lawyer saya, cukup menjadi teman baik saya. Ya, dua syarat. Harus pandai, pinter, dan jujur. Kalau dua syarat kepandaian dan kejujuran disatukan menjadi kekuatan daya tarik luar biasa. Saya tidak ragu lagi untuk membuat kuasa, menjadikan advokat si Amir, si Badul dan sebagainya, karena dia pinter. Di samping pinter, dia jujur. Pintar, jujur. Itu insya Allah akan dipilih
jadi avokatnya. Memang semua rezeki yang menentukan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun upaya kita adalah ya disuruh dengan sungguh-sungguh berupaya dengan meningkatkan kualitas profesi. Dengan meningkatkan kualitas profesi, maka kepintaran akan pelan-pelan dibangun. Akan sedikit demi sedikit ditata menjadi orang itu mempunyai keahlian, kepandaian. Nah, kalau sudah pandai dan pinter, jangan hanya digunakan untuk ngakali kliennya. Harusnya selesai satu kasus, jadi beberapa kasus. Ini juga tidak benar, karena hanya kepandaiannya saja yang diandalkan. Maka dua syarat kepandaian dan kejujuran ini harus ditanamkan kepada di dada rekan-rekan semua yang jadi avokat. Insya Allah rezekinya mengalir. Amin. Kenapa? Itu dua syarat. Gak bisa. Tanpa pintar, enggak. Jangan jadi avokat kalau pas-pasan. Apalagi males bacanya. Harus pintar. Maka pesan ketua umum, pesan kami semuanya juga begitu. Harus pintar, harus jujur. Tadi saya katakan bukan atau ya, tapi apa? Dan. Pintar dan jujur. Bukan pintar atau jujur. Karena dua kata dan atau itu Anda perhatikan sampai nanti itu akan mengikuti terus. Bahasa, perhatikan bahasanya. Tidak begitu ya. Saya kira itu pesan dari kami. Sekali lagi terima kasih Bu Pak Dekan sama yang diwakili Bu Ida, Wakil Dekan 2 yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mari kita tingkatkan terus-menerus kualitas pendidikan ini. Maka siapa yang mewakili tadi? Pak Mas siapa? Mas Arief. Jangan segan-segan untuk kritik. Pemateri yang kurang diterima, kurang bisa memberikan materinya walaupun dia pintar bisa jadi, tapi kurang bisa memberikan materinya, evaluasi. Biar kami kalau dari avokat, dari praktisi, kami yang evaluasi. Ada lah, dulu itu pendidikannya sudah tinggi, tapi dia nggak bisa memang cara menyampaikannya, emang ilmunya masih begitu. Juga kita evaluasi. Adapun di perguruan tinggi negeri pun yang gelarnya sudah tinggi, juga pernah kita evaluasi karena rank evaluasi dari para peserta. Semua baik itu kedisiplinannya ataupun cara memberikan materinya. Begitu ya. Jangan sampai Anda membeli rujak dapat bakso gitu ya. Saya menyelencengnya kayak begitu banyak. Membeli rujak ya dapat rujak. Di sini apa? Mengikuti pendidikan PKP ya dapat pendidikan, maka syarat 80% tadi yang satu tidak terpenuhi. Maka tidak bisa diberikan sertifikatnya, bukan lulus, tapi pemberian sertifikat itu penghargaan. Bukan masalahnya lulus, lulus itu syaratnya cuma 80%. Bukan lulus, tapi syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah kehadiran 80%, baik di online apapun di offline. Ini kita ketati supaya apa? Pertama kita harus menghargai waktu, kesempatan yang telah diberikan. Anda yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah juga jadi. Amin ya semua. Saya kira itulah pesan-pesan kami, tidak panjang lebar. Ini bukan, udah kan? Mohon nutup. Oh, matur suwun. Karena saya diberikan kepercayaan untuk menutup ini dengan mengucap syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. PKPA angkatan ke-24 kerjasama Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya dengan DPN Peradi resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haryanto SH Hum. Selanjutnya, doa penutup oleh peserta PKPA, yakni Rifki Muhammad Muslim SH, dipersilakan. Baik, diwakili oleh panitia dari PKPA. Sekarang mari sejenak agar apa yang kita dapatkan selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa kama jimsalis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini, kiranya Engkau memberikan berkah dan khusus profesi advokat ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalani secara sesama sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang ilmu hukum. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahmat dan rahmu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam membangun bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya pendidikan khusus profesi advokat angkatan ke-24 tahun atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya dengan Divisi Pendidik dan TPN untuk dapat memberikan pengetahuan persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Allahumma firna saradhalimin fi hadhihi Terima kasih disampaikan. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan PKPA Angkatan 24 Universitas Wijayakusuma Surabaya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal dan amal baik dalam perjalanan profesi kita ke depannya. Dengan ini acara penutupan telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi foto bersama. Lalu setelah foto bersama ada pemotongan tumpeng sekaligus ramah tamah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas suksesnya pelaksanaan PKPA Angkatan 24 tahun 2026. Pelaksanaannya ada di lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya. Terima kasih.